Bagaimana bisa seorang pramugari asal Jepang yang bekerja untuk maskapai ternama jatuh cinta pada seorang tukang parkir Indomaret di kota kecil bernama Kuningan, Jawa Barat? Inilah kisah nyata penuh keharuan dan inspirasi tentang Yumiko Tanaka, wanita cantik dari Tokyo yang menemukan makna cinta, keikhlasan, dan hidayah lewat sosok sederhana bernama Heri Surya, pria yang hidup dari uang receh tapi taat beribadah. Semuanya bermula dari kejadian kecil, uang receh di Indomaret, yang berubah menjadi perjalanan spiritual luar biasa. Kamu nonton dari kota mana? Tulis asal kota kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa kenalan dan ngobrolin cinta tak biasa seperti ini. Hujan rintik membasahi trotoar depan Indomaret Windu Haji di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Langit sore menggelap cepat, dan jalanan mulai sepi. Di antara genangan air dan suara klakson motor yang terburu-buru, seorang wanita berambut panjang kecoklatan berjalan perlahan sambil memegang payung bening. Namanya Yumiko Tanaka, pramugari 28 tahun asal Tokyo. Mengenakan blus putih rapi dan rok selutut navy biru gelap, ia melangkah pelan dengan sepatu pantofel licin yang mulai basah. Rambutnya sedikit lepek karena kelembaban, dan raut wajahnya tampak lelah. Baru saja check-in di hotel kecil tidak jauh dari situ, Yumiko turun ke minimarket terdekat untuk membeli air mineral dan beberapa camilan ringan. Masuk ke dalam Indomaret, ia melirik cepat rak minuman dingin, lalu mengambil sebotol air dan 2 bungkus coklat. Ia berjalan ke kasir, menyerahkan barang belanjaan dan selembar uang pecahan Rp100.000 yang masih mulus dari dompetnya. Kasir, seorang perempuan muda berkerudung, tersenyum sopan. "Maaf mbak, kembalian receh kami habis. Ada uang pas?" Yumiko mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti penuh kata-kata kasir, tetapi mengerti nada bingung dan isyarat tangan. Ia membuka dompet lagi, namun hanya menemukan lembaran besar lainnya. Ia mulai canggung, tersenyum paksa sambil menunduk. Di luar pintu Indomaret, seorang pria bersarung lusuh dan jaket plastik tipis berdiri memegang peluit kecil di tangannya. Ia melihat kejadian itu dan perlahan melangkah masuk, meskipun sepatunya basah dan meninggalkan bekas lumpur di lantai. "Maaf, mbaknya bule ya?" tanyanya kepada kasir. "Ya, kayaknya kesusahan bayar," sahut kasir pelan. Pria itu melangkah maju. Wajahnya khas Sunda, kulit sawo matang, mata teduh, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia membuka saku kecilnya yang berisi uang receh logam dan selembar 2 ribuan. "Sudah, mbaknya nggak usah bayar. Saya bayarin." "Nggak seberapa," ucapnya sambil meletakkan uang receh ke atas meja kasir. Yumiko mematung. Ia tidak langsung paham, tapi ekspresi wajah kasir dan pria itu membuatnya mengerti. Kasir memberikan botol air dan coklat padanya sambil tersenyum. "Gratis, mbak." Dari dia, tunjuknya pada pria itu. Yumiko menatap pria itu. "You pay for me." Pria itu mengangguk. "Ya, saya Heri, tukang parkir di sini." Yumiko membuka mulut hendak bicara, tapi yang keluar hanya gumaman tak jelas. Ia lalu membungkuk sopan, 2 kali, dengan tangan di dada. "Arigato, thank you, makasih banyak." Heri tersenyum dan melambaikan tangan. "Sama-sama, mbak." Yumiko keluar dari minimarket dan berdiri sebentar di bawah atap. Matanya mengikuti Heri yang kembali ke pos parkir kecilnya. Duduk di kursi plastik yang sudah rengkah, sambil meniup peluit kecil ke arah seorang pengendara motor yang hendak keluar. Gerimis masih turun, tapi Yumiko tak langsung pergi. Ia membuka ponsel dari dalam tas kecilnya, menyalakan kamera, dan mengarahkan ke arah pria itu diam-diam. Ia memotret Heri saat sedang tersenyum ke arah pengendara motor, lalu menyimpan foto itu ke dalam galeri, memberi nama "Man from Kuningan, the Kind One." Udara pagi di Kuningan terasa segar. Daun-daun di pepohonan masih menyisakan tetesan hujan semalam. Jalanan di depan Indomaret Windu Haji mulai ramai. Warga berlalu lalang, anak-anak berangkat sekolah, dan tukang ojek memarkirkan motornya di pinggir jalan. Yumiko Tanaka kembali berjalan dari hotel menuju minimarket yang sama. Hari ini ia mengenakan blus krem longgar dan celana panjang putih. Rambutnya dikuncir rendah, dan wajahnya hanya diberi sedikit riasan natural.
Tangannya memegang notes kecil berisi beberapa kata bahasa Indonesia yang ia catat dari aplikasi belajar online. Langkahnya ringan, tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ini hari ketiga ia datang ke Indomaret, dan ia sadar betul bahwa alasan sebenarnya bukan lagi sekadar membeli air mineral atau camilan. Matanya langsung melirik ke arah tempat parkir. Di sana, Heri Surya duduk bersandar di tiang besi, mengenakan kaos hijau pudar dan celana jeans kumal. Jaket hujan dilipat dan digantungkan di tiang pembatas motor. Begitu Yumiko mendekat, Heri bangkit dari duduknya dan berdiri sambil menyambut dengan anggukan sopan. "Pagi, Mbak," sapanya dengan senyum sederhana. Yumiko sempat ragu, lalu menjawab dengan terbata. "Pagi, Heri." Heri tertawa kecil. "Iya, Heri." Yumiko mengangguk. Ia masuk ke minimarket, membeli 2 botol teh dingin dan sebungkus roti isi ayam. Saat keluar, ia menghampiri Heri dan menyodorkan salah satu botol. "Ini, untuk kamu," katanya pelan sambil menunjuk botol itu. Heri terdiam sejenak, lalu menerimanya dengan 2 tangan. "Wah, makasih, Mbak Yumiko." Yumiko tersenyum. Ia mencatat dalam hati bahwa Heri bisa menyebut namanya dengan benar. Ia duduk di salah satu bangku beton di depan minimarket. Heri berdiri tak jauh dari situ, membuka tutup teh botol, lalu meneguk sedikit. "Enak," katanya sambil mengangkat botol. "Dingin." Yumiko mencatat sesuatu di notesnya. Lalu, ia mengangkat kepala dan bertanya pelan, "Kamu tinggal di mana?" Heri menunjuk ke arah timur, ke deretan rumah petak di gang sempit belakang pasar. "Di sana." "Gang Cendrawasih. Kecil, tapi cukup." Yumiko mengangguk. "Saya tinggal di hotel dekat alun-alun." "Oh, yang hotel warna kuning itu?" "Ya," jawab Yumiko dengan senyum. Heri duduk di pinggiran trotoar. Ia tidak seperti laki-laki kebanyakan yang terlihat minder bicara dengan orang asing. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya terdengar jujur dan santai. "Mbak betah di sini?" tanyanya. "Betah," jawab Yumiko pelan. "Di sini, tenang." Beberapa pelanggan mulai datang dan pergi. Heri kembali berdiri untuk mengarahkan parkir, tapi sesekali melirik ke arah Yumiko yang masih duduk, membuka-buka notes kecil dan menulis sesuatu. Saat pelanggan sepi lagi, Yumiko bangkit dan menghampiri Heri. "Saya belajar bahasa Indonesia. Boleh tanya?" katanya sambil menunjukkan catatan. Heri melihat kertas itu dan tertawa pelan. "Wah, belajar sungguh-sungguh. Boleh tanya apa saja?" Yumiko menunjuk sebuah kalimat. "Terima kasih, kamu baik sekali. Ini benar." Heri membaca, lalu mengangguk. "Benar. Itu bagus." Yumiko menulis lagi. "Bagaimana bilang? Saya senang ketemu kamu?" Heri memikirkan sebentar, lalu menuliskannya di catatan itu dengan tulisan tangan seadanya. Yumiko membacanya keras-keras. "Saya senang ketemu kamu." Heri tersenyum lebar. "Bagus. Mbak pinter." Wajah Yumiko bersemu merah. Ia tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Saya senang ketemu kamu juga." Heri tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk dan menatap Yumiko dengan tatapan yang tidak dibuat-buat. Sore itu, matahari mulai muncul di sela awan, dan cahaya keemasan menyinari trotoar kecil di depan minimarket. Langit kuningan sedang cerah hari itu. Udara terasa sejuk dan wangi basah tanah masih tertinggal sejak hujan malam sebelumnya. Di taman kecil belakang Hotel Anugerah, Yumiko Tanaka duduk sendirian di bangku kayu tua yang menghadap ke kolam kecil berisi ikan mas. Di pangkuannya terbuka buku saku berjudul Belajar Islam untuk Pemula, berbahasa Inggris. Di telinganya, earphone putih menggantung, memutar bacaan surah pendek dari aplikasi Murotal yang ia unduh semalam. Ia tidak mengerti semua maknanya, tapi suara lembut dan iramanya yang tenang membuat dadanya seperti diusap halus. Matanya berkaca-kaca. Ia sendiri tak tahu kenapa. Tak ada kejadian dramatis yang memicunya. Ia hanya merasa kosong yang perlahan-lahan sedang diisi. Di dalam buku kecilnya tertulis coretan, "Allah, who are you?" Beberapa halaman ke belakang penuh dengan kalimat sederhana yang ia tulis sendiri.
Doa itu bicara, bukan hafalan. Salat artinya menyambut panggilan. Sujud itu meletakkan segala resah. Hari itu Yumiko memutuskan pergi ke masjid. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit yang biasa dilalui warga menuju Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Windu Haji. Ia tidak berani masuk begitu saja, jadi ia duduk di tangga luar, memandangi anak-anak yang sedang mengaji di serambi. Tak lama kemudian, seorang perempuan parubaya keluar dari dalam. Wajahnya lembut, mengenakan kerudung coklat susu dan daster batik. Perempuan itu tersenyum ramah. "Permisi, kamu dari Jepang ya?" Sapanya pelan. Yumiko berdiri gugup. "Iya, saya. Yumiko. Saya Bu Anisah. Mau masuk ke dalam? Boleh duduk-duduk di aula," ujarnya sambil memberi isyarat tangan. Yumiko mengangguk dan mengikutinya. Di dalam aula kecil berkarpet hijau, mereka duduk bersila berhadapan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan Yumiko. Ia menunjuk buku yang dibawanya dan berkata, "Saya belajar Islam." Bu Anisah tersenyum. "Alhamdulillah. Kamu sudah salat?" Yumiko menggeleng pelan. "Belum. Saya tidak tahu bagaimana. Kalau mau, saya bisa ajarkan pelan-pelan." Hari-hari setelahnya, Yumiko datang ke masjid setiap sore. Ia belajar wudhu, belajar arti gerakan salat, dan mempraktikkan pelan-pelan bersama Bu Anisah. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakan diiringi air mata yang jatuh diam-diam. Heri Surya, si tukang parkir, ikut hadir satu sore. Duduk di serambi bersama dua anak kecil sambil memperhatikan Yumiko belajar membaca niat. Ia tidak pernah menyela. Ia hanya duduk dan tersenyum. Seperti biasa. Saat Yumiko salah mengucap huruf, ia tertawa kecil. "Itu SY, bukan S, biasa," katanya pelan. Yumiko tertawa pelan juga. "Sulit, tapi saya suka." Satu malam setelah salat Isya, Yumiko duduk di saf paling belakang. Lampu masjid telah redup. Jamaah laki-laki sudah pulang. Ia tetap duduk di sana, memandangi langit-langit yang bercahaya lembut. Heri datang mendekat, berdiri dengan jarak cukup jauh. Ia membawa teh hangat dalam gelas plastik. "Teh manis, Mbak Yumiko. Biar hangat." Yumiko mengambilnya dengan dua tangan. Ia menatap Heri dan berkata, "Kenapa kamu bantu saya belajar semua ini?" Heri menjawab pelan, "Saya nggak ngajarin, cuma temani. Kalau kamu nyaman di jalan ini, saya ikut senang." Yumiko mengangguk. "Saya merasa ini benar." Ia berdiri, membawa teh keluar, dan kembali berjalan ke hotel sambil menggenggam buku kecilnya. Malam itu, di dalam kamar hotel, Yumiko menggelar sajadah pinjaman yang diberikan Bu Anisah. Ia berdiri menghadap arah kiblat yang telah ditunjukkan oleh aplikasi Kompas di ponselnya. Tanpa suara, ia mengangkat kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Allahu Akbar. Ia melanjutkan gerakan demi gerakan dengan hati-hati. Tangisnya pecah saat sujud. Ia menyeka air mata dengan tangan kanan sambil berbisik dalam bahasa Indonesia yang terbata. "Saya belum tahu banyak, tapi saya ingin kenal engkau." Musim gugur mulai menyelimuti Tokyo. Daun-daun maple berguguran di sepanjang jalur pejalan kaki distrik Bunkyo, menciptakan pemandangan yang hangat dan melankolis. Di dalam apartemen lantai 8 yang bersih dan minimalis, Yumiko Tanaka duduk di ruang makan bersama kedua orang tuanya. Ayahnya, Tetsuya Tanaka, seorang dosen senior di Universitas Keio, menatap Yumiko dengan sorot tajam di balik kacamatanya. Rambutnya mulai memutih di sisi-sisi pelipis. Di seberangnya duduk sang ibu, Madoka Tanaka, wanita anggun berusia 56 tahun dengan kimono biru lembut yang terlihat kaku, tangan terlipat di atas pangkuan. Di hadapan mereka tersaji teh hijau panas dan sepiring wagashi. Tetapi tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Yumiko menatap keduanya dengan napas yang sedikit tercekat. Ia mengenakan sweater putih gading dan rok panjang abu, duduk dengan punggung lurus dan tangan menggenggam erat secarik foto kecil. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku ingin bicara tentang keputusan yang sudah kupikirkan baik-baik." Ayahnya menyandarkan tubuh sedikit. "Tentang pria dari Indonesia itu?" Yumiko mengangguk. Ia menyodorkan foto Heri,
Sebuah potret sederhana saat pria itu sedang duduk bersila di masjid mengenakan baju koko putih. Namanya Heri Surya. Ia tukang parkir di kota kecil bernama Kuningan. Tapi ia orang yang sangat jujur, pekerja keras, dan taat. Ia tidak punya apa-apa, tapi aku merasa damai saat bersamanya. Tetsuya menyipitkan mata. Kau, pramugari berprestasi, hidup di Tokyo, lulusan universitas terbaik. Dan kau ingin menikah dengan pria jalanan dari negeri asing yang tak dikenal. Yumiko menatap lurus. Aku ingin hidup dengan seseorang yang membuatku merasa pulang, bukan hanya nyaman. Aku belajar Islam, dan aku ingin mengenalnya lebih dalam. Heri membawaku pada ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Madoka menarik napas panjang. Yumiko, kau tahu kami tak pernah menghalangi kebahagiaanmu. Tapi pilihan ini sungguh jauh dari apa yang bisa kami pahami. Yumiko membuka buku catatannya, menunjukkan barisan huruf Jepang dan Arab yang ia tulis sendiri. Ia menunjukkan catatan waktu salat dan daftar doa-doa pendek yang mulai ia hafalkan. Aku tidak sedang jatuh cinta sesaat. Aku sedang memilih jalan yang berbeda, tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak meninggalkan kalian. Suasana ruangan terasa berat. Jam dinding berdetik pelan. Angin dari sela jendela membawa aroma dedaunan kering yang terhempas. Ayahnya berdiri, melangkah ke arah jendela dan memandang keluar. Ia tak berkata apa-apa selama beberapa menit. Matanya kosong, wajahnya keras. Kau akan menikah dengannya? Tanyanya akhirnya tanpa menoleh. Ya, tapi aku ingin kalian bertemu dengannya dulu. Aku ingin kalian melihatnya seperti aku melihatnya. Tetsuya menatap putrinya. Kau yakin dia bisa menjagamu? Yumiko menatap balik, matanya berkaca-kaca. Ia mungkin tak bisa menjaminku hidup mewah. Tapi ia membuatku merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Madoka berdiri perlahan, berjalan ke dapur untuk mengambil air. Suaranya pelan saat berkata, kau benar-benar telah berubah, Yumiko. Yumiko mengangguk. Aku merasa baru, tapi bukan orang lain. Aku masih anak kalian. Malam itu, makan malam berlangsung dalam diam. Tidak ada percakapan kecuali suara sumpit dan piring. Setelah selesai, ayahnya berdiri, menepuk bahu Yumiko dan berkata, kalau kamu yakin, tunjukkan dia padaku. Pagi itu, langit Kuningan berwarna biru bersih. Awan-awan tipis melayang perlahan, seolah tahu ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Di depan Masjid Nurul Hidayah, warga mulai berkumpul. Ibu-ibu membawa nampan berisi jajanan, bapak-bapak duduk rapi di pelataran masjid mengenakan sarung dan peci, sementara anak-anak berdiri berderet sambil menatap penasaran ke arah gang masuk masjid. Dari arah ujung jalan, Yumiko Tanaka melangkah perlahan. Ia mengenakan mukena putih yang disiapkan Bu Anisah, berjalan dengan tatapan tertunduk dan langkah hati-hati. Di sisi kanan berdiri Heri Surya, pria yang sejak awal memperkenalkan Kuningan padanya bukan sebagai kota, tapi sebagai rumah. Wajah Yumiko bersinar damai. Meski gugup, senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Rambutnya tertutup rapat di balik mukena, dan tangan kirinya menggenggam buku kecil berisi 2 kalimat syahadat yang sudah ia latih berulang kali. Di sisi kiri, Bu Anisah berjalan mendampingi, mengenakan gamis hijau tua. Di belakang mereka, terlihat Tetsuya Tanaka dan Madoka Tanaka, orang tua Yumiko, mengenakan pakaian formal sederhana. Tak banyak kata keluar dari mulut mereka sejak tiba di desa ini kemarin. Tapi pagi ini, mereka hadir, duduk di barisan tamu terdepan, menyaksikan putri mereka memilih keyakinan barunya. Imam masjid, Ustaz Rahmat, berdiri di depan mikrofon. Suaranya menggetarkan pelataran masjid kecil itu. Hari ini kita menyambut saudari dari Jepang yang dengan kesadaran dan keyakinan datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari kita menjadi saksi atas niat baik dan langkah tulus ini. Yumiko melangkah maju. Ia duduk bersila di depan mimbar kayu kecil, menghadap Ustaz Rahmat. Tangannya diletakkan rapi di lutut. Bibirnya bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Ustaz Rahmat menuntun dengan lembut. Ikuti saya, nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Yumiko mengulang perlahan. Lidahnya terbata,
tapi nadanya penuh kesungguhan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seketika, takbir membahana dari seluruh warga. Suara Allahu Akbar menggema dari mulut anak-anak hingga para orang tua. Beberapa ibu menyeka air mata dengan ujung kerudung. Harry berdiri diam, menunduk dalam, matanya merah menahan haru. Setelah itu, Yumiko tersenyum pelan. Ustaz Rahmat bertanya, "Nama barunya apa, Nak?" Yumiko menjawab, "Aisyah. Aisyah Tanaka." Warga kembali berseru pelan, sebagian mengangguk bangga. Ibu-ibu desa langsung berdiri menghampiri Aisyah dan memeluknya satu persatu. Ada yang mencium keningnya, ada yang mengusap pundaknya, dan tak sedikit yang berkata dengan logat Sunda yang lembut, "Wilujeng Sumping, Aisyah." Di pojok halaman masjid, Tetsuya Tanaka berdiri sendiri. Wajahnya kaku, tapi matanya menatap tajam ke arah Harry. Ia melangkah pelan mendekat, berdiri di depan pria itu. Harry menunduk hormat. "Saya tahu hidup kalian nanti tidak mudah," kata Tetsuya dalam bahasa Inggris yang tegas. Harry menatap matanya dan menjawab, "Saya akan jaga dia, Pak. Dengan hidup saya." Tetsuya menatap beberapa detik sebelum akhirnya berkata singkat, "Baik." Madoka menghampiri Aisyah dan menggenggam tangannya. "Kau terlihat bahagia," ucapnya dalam bahasa Jepang. Aisyah mengangguk, tersenyum. "Aku tidak pernah merasakan damai seperti ini sebelumnya." Hari itu, pelataran masjid dipenuhi doa dan tawa. Warga makan bersama, duduk di tikar panjang sambil menikmati nasi uduk dan gorengan hangat. Anak-anak berlarian sambil membawa balon. Harry dan Aisyah duduk berdampingan di bawah pohon mangga yang rindang. Tokyo sore itu terasa berbeda. Udara musim semi mengalir sejuk di antara gang kecil kawasan Kameido, distrik Koto. Bangunan-bangunan tua berpadu dengan kafe-kafe mungil dan toko serba ada. Di antara semuanya, berdiri satu warung sederhana dari kayu jati gelap dengan pelang berbahasa Jepang dan aksen Sunda bertuliskan, "Kasreng Tokyo, masakan pedas dari Kuningan." Dari jendela kecil yang terbuka, aroma rempah terasi dan cabai tumis menyeruak keluar, membuat siapapun yang lewat menoleh. Di dapur sempit bagian belakang, seorang wanita muda berhijab sedang menumis bumbu dengan tangan cekatan. Wajahnya cantik, bersih, dan berseri. Dialah Aisyah Tanaka, dulunya Yumiko. Kini ia mengenakan apron coklat polos dan kerudung krem yang dililit sederhana. Senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Di sisi lain dapur, Harry Surya sedang menyendok nasi panas dari penanak besar ke dalam mangkuk anyaman bambu. Ia mengenakan kaos hitam lengan panjang dan celemek batik. Tangan dan pelipisnya sedikit berkeringat, tapi ekspresinya tetap tenang dan penuh semangat. "Kasreng 2 level pedas, 1 tidak pedas," teriak Aisyah pelan dari arah dapur. "Siap," jawab Harry. Restoran mereka tidak besar. Hanya ada 6 meja kecil, dengan hiasan rotan dan beberapa foto suasana pedesaan Kuningan di dinding. Salah satunya adalah foto Masjid Nurul Hidayah dan pelataran tempat Aisyah mengucap syahadat. Pelanggan hari itu didominasi anak-anak muda Jepang yang penasaran dengan nasi pedas viral dari Jawa Barat. Salah satu pelanggan, seorang food blogger bernama Rina Nakamura, memotret nasi kasreng dalam mangkuknya, lengkap dengan sambal kacang, teri goreng, dan irisan mentimun. "It tastes honest," katanya sambil tersenyum ke arah Aisyah yang melayani di meja. Aisyah mengangguk dan membungkuk hormat. "Terima kasih sudah datang. Semoga suka dengan rasa desa kami." Saat restoran mulai lengang di sore hari, Aisyah duduk di pojok meja dan membuka buku kas harian. Harry datang membawa 2 gelas teh hangat. "Ayahmu tadi mampir lagi," ucap Harry pelan. Aisyah menatapnya. "Serius?" Harry mengangguk. Duduk diam di pojok sana. "Pesan kasreng biasa." Habis, lalu pergi. Aisyah tersenyum kecil. Dia masih belum bisa bicara panjang. Tapi setidaknya, dia datang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Angin sejuk masuk, disusul sosok Tetsuya Tanaka yang berdiri di ambang pintu dengan jas abu-abu. Rambutnya disisir rapi. Di belakangnya, Madoka melangkah pelan sambil membawa bunga kecil. Aisyah berdiri dan membungkuk. "Selamat sore, Ayah, Ibu."
Tetsuya hanya mengangguk. Ia berjalan ke meja yang sama seperti kunjungannya kemarin dan duduk diam. Madoka tersenyum dan menyerahkan bunga itu ke Aisyah. Untuk meja depan. Toko ini hangat. Harry datang dan menyajikan sepiring kasreng panas ke hadapan Tetsuya. Ayam suwir, tidak terlalu pedas, seperti kemarin, kata Harry sambil menaruh piring dengan dua tangan. Tetsuya menatap makanan itu sejenak, mengambil sendok, dan mulai makan perlahan. Suasana hening. Hanya terdengar denting sendok dan suara napas yang tertahan. Beberapa suapan berlalu, lalu ia meletakkan sendoknya dan menatap Aisyah. Aku tidak pernah makan sesuatu yang rasanya sederhana, tapi penuh kejujuran seperti ini. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Harry di bawah meja. Tetsuya melanjutkan, aku paham kenapa kau bahagia di sini. Batas akhir bab. Aisyah memeluk Harry dari belakang sambil berkata, warung ini kecil, tapi cinta kita besar. Cinta sejati tak pernah menuntut status atau kemewahan. Ia hadir lewat ketulusan, doa, dan keberanian menyeberangi batas yang dianggap tak mungkin. Bahwa kadang, kebahagiaan terbesar justru ditemukan dari kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati besar. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.